أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Udah belajar selama kurang lebih 5 tahun ya, sehingga waktu tahun 2001 itu saya udah tekad gitu bahwa saya harus jadi seorang muslim, walaupun sebenarnya belum yakin apa itu Islam itu, ajaran Islam seperti apa belum yakin. Tapi saya cuma ada satu semacam ada satu statement dalam diri saya, ya pantasnya agama yang harus saya anut ya Islam gitu. Jadi saya seolah-olah tuh nggak punya pilihan kecuali jadi orang Islam, itu aja gitu yang memotivasi saya untuk mau bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, masya Allah, tabarakallah. Pertama-tama puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia hari ini, masya Allah, tabarakallah, saya mengunjungi, bisa dibilang ini adalah sesosok guru saya ya, masya Allah. Dan beliau juga aktif di dakwah maupun di masjid-masjid maupun di media sosial, masya Allah, adalah Koh Naga, masya Allah. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Koh? Alhamdulillah Ya, masya Allah. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Koh Naga ini, ya tentunya beliau ini memang juga dulunya pernah memeluk agama selain Islam ya Koh ya? Betul. Ya, kalau boleh tahu apa kan dulunya agamanya? Kalau keluarga itu Konghucu. Konghucu. Kalau biasanya ada perbedaan tuh antara Konghucu atau Kristennya, ada nggak di situ? Kalau di dalam keluarga ya campur-campur ya. Campur-campur ya, Ada yang baik. Kristen gitu. Baik, kita akan bincang-bincang dengan Koh Naga nih, bagaimana kisah-kisahnya, dan insya Allah bisa kita ambil kisah inspiratifnya bersama. Tentunya untuk penguat iman kita dan juga untuk penyemangat kita untuk menjalankan syariat Islam seperti itu. Nah, untuk info untuk sahabat ngaji cerdas bahwa kalau misalnya ada iklan yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Islam, itu di luar dugaan kami, karena kami sudah benar-benar mensortir iklan yang yang kemudian nggak sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun iklan yang tidak sesuai syariat Islam, maka sahabat ngaji cerdas bisa DM melalui di Instagram kami, insya Allah. Karena kami sudah semaksimal mungkin untuk mensortir iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Baik, itu aja. Baik, tapi sebelum ke Koh Naga, sahabat ngaji cerdas, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Kita langsung ke Koh Naga nih, masya Allah. Koh Naga, sangat senang sekali kalau bisa mengunjungi. Sama-sama. Masya Allah. Dan ini juga saya sedang berada di Masjid Laut Tse, ya. Ya. Masya Allah. Sangat indah sekali, tadi saya lihat ada wihara-wihara banyak di sini. Ternyata di sini banyak juga yang masih memeluk agama Buddha ya. Betul, iya. Banyak yang Konghucu dan seterusnya. Apalagi nama jalannya memang Lao Tse. Lao Tse, ya. iya. Dan boleh tahu nggak sih kalau Lao Tse ini diambil dari kata apa ya? Kenapa bisa dinamakan Masjid Lao Tse? Kalau penamaan Masjid Lao Tse di sini ya karena memang nama jalannya. Nama jalannya Lao Tse. Dan kalau Lao Tse itu sendiri, kalau dalam bahasa Mandarin itu artinya memang guru gitu ya. Oh, guru, baik. Baik Koh. Nah, Koh Naga, mungkin dari sebagian orang ataupun mungkin saya pribadi mungkin masih bingung nih. Kenapa kok naga namanya? Apa ya kok ya?
Iya. Mohon maaf, naga kan identik dengan hewan kayak gitu. Nah, itu kenapa kok bisa namanya naga kok? Kalau lahir saya itu dikasih papa kasih nama 3 huruf, Chiu Xie Long ya. Long itu dalam bahasa Mandarin itu artinya naga gitu. Baik. Nah, jadi tahun 76 saya lahir, tahun 77 itu ada pemutihan warga negara. Jadi bapak saya yang masih WNA berubah menjadi WNI. Baik. Padahal bapak saya lahirnya tahun 1939, Indonesia sendiri belum merdeka waktu itu ya. Nah, kemudian tahun 77 ada pemutihan warga negara. Baik. Maka hari itu juga saya dibikinkan akte. Jadi waktu habis lahir nggak langsung punya akte gitu. Nah, dibikinkan akte karena udah berubah jadi warga negara Indonesia. Ya sekalian juga kita pakai nama Indonesia juga, sehingga nama 3 huruf saya itu nggak dipakai lagi. Cuma diartikan begitu saja sama bapak saya. Jadi naga gitu. Naga ya. Tapi kalau misalnya kok naga punya keinginan untuk nama Islam, kira-kira mau dikasih nama apa waktu menjadi seorang Muslim? Kalau waktu jadi seorang Muslim, saya waktu syahadat dikasih kenang-kenangan, ditambahin nama Ahmad. Masya Allah. Jadi nama saya jadi Ahmad Naga Kunadi gitu. Ahmad Naga Kunadi, Masya Allah. Ya ini baru mungkin Islami ya namanya. Iya. Masya Allah. Kita mau tahu lebih jauh tentang Konaga nih. Dari sisi berapa bersaudara Konaga ini, kemudian apa namanya, bagaimana keluarga pada saat sebelum Muslim gitu, dan apa ketaatan apa yang keluarga yakini pada saat itu gitu. Silakan Bro. Ya, kalau saya dari keluarga cuma 2 bersaudara. Saya punya adik perempuan yang nikahnya udah lebih dulu dari saya gitu. Baik. Kemudian saya dari keluarga Konghucu. Tentunya di keluarga saya sebenarnya banyak juga, ada yang Kristen. Ya. Cuma waktu itu di keluarga saya sendiri tuh yang istilahnya menyempal atau menyeleweng jadi ya. Islam gitu. Baik. Nah, itu ada satu, saya juga nggak tahu kenapa ya. Kalau di keluarga, mungkin bukan keluarga saya aja gitu. Kalau anggota keluarganya itu pindah jadi apakah Katolik, ataukah Kristen, ataukah Hindu, ataukah Buddha gitu, itu nggak masalah gitu, fine-fine aja gitu. Tapi begitu saya jadi seorang Muslim, kok kayaknya ya adalah friksi-friksi gitu. Baik. Ya. Kayaknya saya itu salah milih agama gitu, seolah gitu. Sehingga ada friksi gitu. Padahal kita hidup di negara Pancasila gitu kan, yang menghormati semua agama gitu. Tapi kenapa begitu saya masuk Islam kok jadi ada friksi gitu. Nah, itu jadi, tapi semua itu malah jadi motivasi buat saya gitu. Karena ya sebelum masuk Islam kan saya belajar gitu. Ternyata orang-orang yang menentang Nabi itu ternyata dari kalangan keluarga juga kan gitu. Oh, ya kan? Iya. Jadi yang menentang dakwah Nabi kan justru orang-orang terdekat Nabi gitu. Malah jadi saya termotivasi, oh jalan Islam memang harus begini gitu. Akhirnya penentangan-penentangan dari keluarga ya, apakah kadang-kadang kalau lagi ngumpul suka dibully misalnya gitu kan. Iya. Itu bukannya membuat saya itu takut atau menyerah, justru malah membuat saya kuat gitu. Jadi oh ternyata ya jalan menuju Islam nih kayak begini nih gitu. Makanya kadang-kadang saya gunakan buat memotivasi teman-teman saya yang lain yang juga menjadi mualaf. Kalau pas dapat apakah musibah atau masalah, rintangan, halangan gitu, ya itu kita jadikan motivasi bahwa Nabi saja berserta para sahabatnya juga menjalankan hal-hal yang seperti itu gitu, mengalami hal seperti itu gitu. Nah, kira-kira itu ya. Baik. Jadi intinya memang di keluarga Konaga sendiri itu lebih ke Konghucu ya kok ya? Iya. Lebih ke Konghucu, tapi ada nggak ritual ibadah yang pernah kok jalani pada saat itu mungkin? Kalau dari kecil saya termasuk karena saya tinggalnya dari kecil sama nenek ya, nggak sama orang tua gitu. Nah, nenek saya itu cukup religius sekali dalam Konghucu gitu. Kita punya altar gitu. Oh, altar kalau boleh tahu apa? Ya, altar itu apa? Semacam meja, terus kita punya sembahan lah dulu gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya yang gantiin tehnya pagi sore itu saya gitu. Terus mohon maaf, dewanya minum teh kok.
Ya waktu itu saya nggak paham. Nggak paham, baik. Pokoknya disuruh ya kita jalankan gitu. Terus misalnya kalau pas lagi malam Imlek tuh biasanya tuh yang heboh ya. Ya, bahkan setelah Muslim sendiri kadang saya masih suka membantu gitu. Masih setelah Muslim karena apa? Karena nenek saya udah tua. Tapi di keluarga itu tinggal nenek saya sendiri yang menjalankan Konghucunya itu. Baik. Sehingga kalau pas malam Imlek misalnya, kalau itu kan masih ada tradisi sembahyang bulan tuh. Masih ada sembahyang bulan, itu kan pas jam 12-nya itu kan ada bakar-bakar. Istilahnya uang kertas atau apa gitu. Terus angkut-angkutin buahnya. Kan sembahyang kan di luar tuh dibikin meja gitu. Itu juga kadang-kadang saya dulu masih suka bantuin tuh. Ya, karena nenek saya itu udah tua sendirian gitu. Sedangkan yang lain-lainnya udah malah orang-orang yang kadang-kadang di luar, mohon maaf gitu, yang milih agamanya selain Islam malah kadang-kadang lebih fanatik Ke Konghucunya gitu. Iya, mereka malah udah nggak mau pegang shio gitu. Mereka bahkan banyak teman-teman kita juga yang dulunya misalnya agama Kristen gitu kan. Begitu apa yang tadinya Konghucu begitu masuk Kristen, mereka udah nggak mau tuh pegang shio. Ada tuh malah yang lebih ekstrim dari kita sebenarnya gitu. Tapi kadang di keluarga justru yang sering dimusuhin malah kita gitu yang menjadi Islam. Padahal Islam nggak pernah ngerecokin ibadah orang lain seperti itu ya. Oke. Baik kok. Konghucu sendiri kok, Naga. Kita nggak mengetahui ya bahwa mungkin di Indonesia ini mungkin bukan agama ya kayak katanya gitu ya. Iya. Nah, kenapa dia bisa dibilang bukan agama gitu kok? Kalau Konghucu sendiri yang saya pahami juga lebih kepada suatu pengajaran yang membuat kita itu sadar tentang adanya kekuatan di luar diri kita, bahwa ada kekuatan di luar alam ini gitu. Kemudian ajaran-ajaran Konghucu sendiri lebih banyak kepada sebenarnya ke ajaran-ajaran filsafat gitu ya. Bagaimana misalnya ajaran, makanya kalau kita lihat apa di dalam tradisi orang Chinese, biasanya nilai-nilai yang masih bisa kita kenali gitu, misalnya ajaran Uhao. Uhao itu ajaran berbakti kepada orang tua. Gitu. Itu ajaran itu kuat di kita gitu. Berbakti kepada orang tua itu kalau dalam ajaran Konghucu itu harga mati kan kayak gitu. Makanya sampai-sampai orang-orang yang sudah meninggal itu diperlakukan seperti orang tua. Apa ya seperti orang tua? Seperti orang yang masih hidup. Dikasih makanan, dikasih buah, ayam, ikan bandeng segala macam gitu. Karena prinsip Uhao tadi, prinsip berbakti kepada orang tua tadi sebenarnya. Cuma nanti ketika kita kalau belajar Islam kan itu jauh, ternyata ada lagi yang harus kita baktikan lebih tinggi yang dari orang tua, yaitu Tuhan, yaitu Allah gitu. Makanya di dalam Quran sendiri kita kalau baca setelah beribadah kepada Allah itu selalu diiringi berbakti kepada orang tua kan begitu. Birrul walidain. Iya. Jadi beribadah kepada Allah, urutan yang kedua berbakti kepada orang tua gitu. Maka ajaran Islam itu sebenarnya lebih progresif dari ajaran Konghucu gitu. Lebih detail apa ya? Iya. Jadi kalau saya sendiri untuk beralih kepada Islam itu karena saya prinsipnya itu lebih kepada Konghucu, jadi saya nggak terlalu banyak semacam kontradiksi gitu. Lain mungkin misalnya dari kalau agama Kristen kan ya memang sebenarnya memang satu rumpun kan sebenarnya gitu, sehingga kadang-kadang banyak kontradiksinya itu. Ada perdebatan di sana gitu ya. Ada perdebatan gitu. Nah, cuma waktu di zaman Pak Presiden Soeharto misalnya, itu kan agama Konghucu sempat dijadikan satu tuh dengan Buddha gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya itu di situ terjadi distorsi antara ajaran
ajaran Konghucu dengan ajaran Buddha gitu. Karena kalau ajaran Konghucu itu yang katanya kuil gitu ya, ternyata enggak juga gitu. Yang saya pahami juga malah nggak ada ajaran apa Tuhan tertentu itu nggak diajarkan gitu di dalam Konghucu gitu. Kira-kira itu. Oke. Berarti memang Konghucu hanya yakin aja kok ya, hanya yakin dengan kebiasaan yang nenek luhur mungkin lakukan seperti kayak tadi berbakti sama orang tua dan seterusnya seperti itu kayak. Lebih kepada ajaran akhlak saja Akhlak sih sebenarnya. sih, ya. Iya. Ajaran akhlak, ajaran moral gitu. Yang nanti kalau kita baca tentang ajaran-ajaran Konghucu kan misalnya akhlak kepada orang tua seperti apa, terus akhlak orang tua terhadap anak seperti apa, sampai nanti akhlak dalam bernegara seperti apa. Oh, ada juga gitu. kok. Ya, makanya julukan Konghucu kan penata kerajaan langit. Kayak gitu. Iya iya. Tapi mohon maaf, ada rujukannya nggak sih kok? Kayak misalnya kan kalau Islam kan ada Al-Quran nih. Iya. Kalau Konghucu rujukannya apa? Nah itu yang hari ini itu masih semacam, kalau saya sendiri ya, saya belum menjumpai gitu kitab tertentu dari itu gitu. Konghucu. Jadi kita hanya mendapat dari ajaran-ajaran orang tua seperti apa gitu. Berarti hanya lisan by lisan gitu ya? Iya. Lisan by lisan dan tradisi, Masya Allah. Baik Konaga, ini mohon maaf terlalu jauh nanyanya, Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, kita jadi tahu nih kok apa namanya Konghucu itu ya seperti itu ya, adanya kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau saya tadi dengar memang nggak beda jauh sama Islam ya tentang syariatnya kok ya. Iya. Iya. Dan saya rasa akhlak-akhlak yang diajarkan Konghucu juga memang sesuai dengan syariat Islam seperti itu harusnya ya. Nah, oke, Konaga mau flashback lagi nih kok. Waktu itu ketika Konaga udah masuk Islam nih kok, perbedaan apa yang Konaga rasakan ketika apa namanya di dalam Islam dan agama sebelumnya kok? Atau mungkin Konghucu itu sendiri kok? Itu secara pribadi ya. Iya, agak sulit nih untuk menjelaskan, soalnya kondisi itu terus berubah. Betul, ya. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu gitu. Yang pasti waktu ketika setelah pas detik-detik berubah itu ya, setelah masuk Islam tentu saya lebih merasa punya harapan. Harapan hidup saya merasa harapan hidup saya itu ternyata hidup saya nggak hanya sebatas di dunia gitu. Kalau kan dari kecil kan kita kan katakanlah dididiknya terlalu materi kan gitu. Seolah-olah ketika kita banyak materi, maka pada saat itulah kita dibilangnya orang sukses. Gitu. Ternyata begitu belajar tentang Islam, nggak sampai di situ gitu. Ternyata kehidupan kita itu masih panjang, masih perlu beberapa fase yang harus kita lalui. Sehingga di situ saya punya harapan bahwa misalnya kita mati itu bukan akhir dari kehidupan, akan ada kehidupan, sehingga memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih baik gitu. Oke. Gitu. Walaupun sampai saat ini terus terang saya masih belum baik gitu, tapi terus gitu, dalam artian kebaikan itu untuk mencapai kesempurnaan itu kan masih perlu terus karena zaman pun berubah gitu. Misalnya kalau untuk jadi orang baik 20 atau 30 tahun yang lalu itu mungkin kita nggak terlalu banyak kriterianya kan gitu. Belum ada sosmed, belum ada internet, belum ada. Kita ketika bertemu orang dengan muka senyum saja itu mungkin sudah baik gitu kan. Tapi hari ini kita ada internet, ada sosmed, ada macam-macam gitu. Itu kriteria kebaikan kita kan bertambah. Misalnya di dunia sosial media kita harus seperti apa gitu. Terus berubah gitu. Iya. Artinya makin lebih membaik ya. Iya. Ketika itu. Ya bukan berarti yang sebelumnya nggak baik, tapi lebih baik dan lebih terarah gitu. Iya. Dikasih sama Allah rambu-rambu antum tuh apa namanya bakal ke surga seperti itu. Iya. Kira-kira seperti baik itu. Ya. Kalau di Konghucu sendiri ada surga apa gimana, Pak? Ya kita mengenal istilah nirwana kan gitu ya. Oh gitu. Kita mengenal istilah nirwana, kemudian ya,
ya itu yang salah satu yang masih di dalam Konghucu sendiri yang dulu sempat saya coba pelajari, ya masih banyak distorsinya gitu. Misalnya gini, ketika orang Chinese misalnya meninggal terus dikremasi gitu. Baik. Kremasi ini ajaran siapa? Ini sampai sekarang kalau ketika saya tanya itu banyak yang jawabannya simpang siur gitu. Kremasi itu ajaran siapa gitu? Apakah itu ajaran Buddha ataukah ajaran Konghucu? Ya, kalau Hindu mungkin ada ya mereka yang dikremasi gitu. Tapi apakah itu ajaran dari orang Chinese gitu? Ternyata kalau kita lihat feedback sejarah di Indonesia ini banyak istilah nama tempat yang disebut dengan kuburan Cina misalnya. Wah, kuburan Cina itu bahkan malah gede-gede gitu kan. Kalau istilah kita dibikin bongpainya itu gede-gede. Ada yang dan itu umurnya itu udah ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun gitu. Jadi sejak kapan orang Chinese itu meninggalnya itu dikremasi misalnya? Itu kan perlu. Saya masih dulu masih mencoba mencari ini ajaran dari mana gitu. Ya bahkan ya papa saya sendiri meninggalnya itu dikremasi gitu. Walaupun saya dulu itu ketika setelah masuk Islam saya sempat ya agak menentang gitu. Udahlah dikubur aja gitu. Nah itu sendiri ajaran-ajaran itu sendiri masih distorsi gitu. Masih pertanggungjawabannya itu masih ada tanya gitu. Baik, ya. Maka ketika saya berkenalan dengan Islam, ya itu pun berangkat dari satu tanda tanya ya. Baik, siap. Setelah saya berkenalan dengan Islam gitu ya. Jadi walaupun saya masih Konghucu pada saat itu ketika belajar tentang Islam tuh ya cocok-cocok aja gitu. Baik ya. Cocok-cocok aja gitu. Walaupun nanti dalam progresnya itu ya nanti perlu ada yang dikaji-kaji lagi gitu. Kemudian kalau saya sendiri masuk Islam kan sempat diceritain juga kan tempo hari itu bahwa awalnya sih karena mimpi aja kan gitu. Karena melihat mimpi serem. Tiba-tiba waktu saya baca Quran, kok ada mimpi saya di dalam Quran gitu. Nah itu yang membuat saya itu tergerak hati saya untuk mempelajari Islam. Penasaran gitu istilahnya. Kalau mungkin mimpi saya itu ada di novel atau di buku-buku cerita, ya mungkin ini saya anggap ini mungkin hanya kebetulan aja kan gitu. Tapi kalau di dalam Quran, nah itu ketika saya baca ada di dalam surat Al-Humazah, nah itu saya penasaran, saya coba pelajari. Nah, cuma waktu itu mencari Islam itu cukup sulit karena belum ada internet. Kalau sekarang kan tinggal klik apa itu Islam udah keluar gitu kan. Zaman dulu itu belum ada internet, mau nanya ke temen gitu, jawabannya nggak memuaskan gitu. Banyak teman-teman itu jawabannya nggak memuaskan. Bahkan kadang ada teman-teman yang bukannya mensupport, justru malah ngasih jawaban yang memberatkan gitu. Tapi kadang-kadang itulah yang membuat motivasi. Misalnya Islam itu berat katanya. Sehari harus sholat gitu. Waktu itu malah jadi apa iya Islam berat, sehingga sebelum masuk Islam itu ya saya sudah belajar sholat gitu. Masya Allah. Saya jalankan sholat dan memang waktu itu sholat yang paling berat itu bagi saya itu sholat subuh. Baik ya, karena umum itu kan. Iya nggak terbiasa kita. Walaupun bangunnya pagi gitu. Walaupun bangun pagi tapi kalau untuk sholat subuh itu cukup berat gitu pada saat itu. Ya namanya juga belum muslim kan, jadi ya saya pelajari aja. Kemudian ada waktu pas bulan Ramadan misalnya, pas puasa. Wah dulu saya itu mikir wah kuat nggak nih puasa? Kata orang berat kan gitu ya, kita coba jalankan gitu. Ya ternyata setelah saya jalankan ya mungkin awal-awal ya cukup
jadi satu tantangan gitu ya, haus, lapar gitu ya. Tapi kadang-kadang semacam ada satu motivasi dari diri saya sendiri, semacam ada bisikan atau dorongan. Ya inilah yang namanya puasa. Kamu lapar, kamu haus. Kalau nggak lapar, nggak haus, ya bukan puasa namanya gitu. Nah itu membuat saya kuat lagi untuk coba menjalankan. Lama-lama setelah berjalan sekitar 1 minggu lah ya. Setelah berjalan 1 minggu, ya biasa aja tuh, malah udah terbiasa. Jadi intinya kan masalah kebiasaan ini, bukan masalah habits, iya, betul. Bukan masalah berat atau ringannya. Tapi setelah udah biasa, ya sudah. Jadi saya pikir nggak ada yang berat di dalam Islam gitu. Nah jadi syaratnya dicoba duluan itu ya, iya, Masya Allah ya. saya coba duluan. Oke, Koh Naga, mohon maaf, syahadatnya di Masjid Lauce ini apa? Kebetulan saya di sini. Baik, saya ingin menanya nih Koh, bagaimana ceritanya itu Koh bisa sampai ke Masjid Lauce ini, dan kemudian Masya Allah, dan yang saya dengar juga Koh Naga itu salah satu staff juga ya, Masya Allah di Masjid Lauce ini, Masya Allah. Nah silakan Koh, fadal Koh. Ya, waktu itu pas tahun 2000-an atau 2001-an gitu ya. Itu saya mulai tumbuhlah keyakinan saya gitu untuk masuk Islam gitu. Pada saat itu saya mau nyari nih, kira-kira mau masuk Islam di mana gitu. Baik. Nah, makanya waktu ketika tahun 2001 kan ada peristiwa WTC itu. Oh iya, Gitu kan. iya, ada frame-nya. Walaupun itu kan detik-detik saya mau masuk Islam. Wah itu dari teman-teman juga banyak tuh hambatannya tuh. Wah Islam diidentikan dengan teroris kan waktu itu. Wah Islam teroris gitu. Apalagi saya mau masuk Islam, wah dari keluarga aja udah wanti-wanti juga itu, masuk ajaran teroris. Katanya begitu. Baik. Tapi waktu itu saya nggak terpengaruh karena saya kan udah belajar. Udah belajar selama kurang lebih 5 tahun ya. Sehingga waktu tahun 2001 itu saya udah tekad gitu, bahwa saya harus jadi seorang muslim, walaupun sebenarnya belum yakin apa itu Islam itu, ajaran Islam seperti apa belum yakin. Tapi saya cuma ada satu semacam ada satu statement dalam diri saya, ya pantasnya agama yang harus saya anut ya Islam gitu. Jadi saya seolah-olah tuh nggak punya pilihan kecuali jadi orang Islam, itu aja gitu yang memotivasi saya untuk mau bersyahadat. Sehingga di awal-awal tahun 2002 saya ingat, kalau nggak Januari Februari gitu, itu saya masuk Islam di Masjid Lauce gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Masjid Lauce tahun 2002. Kemudian saya mulai berteman lah dengan orang-orang sini gitu. Dan waktu itu, waktu pengajian, ada pengajian minggu kan, itu pengisinya ustadznya ustadz menurut saya wah hebat nih, saya bilang nih. Baik. Ada waktu itu ada Pak Ges Amar, ada Pak almarhum Naban Hussein gitu. Wah ini pengisinya ustadz mantep gitu. Jadi saya rutinkan gitu. Tiap minggu saya datang. Nah, terus ketemu dengan teman-teman, ternyata teman-teman mualaf saya ada juga yang saya lihat baca Qur'annya belum bagus gitu. Nah, dari situ saya merasa terpanggil gitu. Waduh, bahkan ada yang belum bisa baca Qur'an gitu. Maka saya cobalah untuk belajar bareng-bareng dengan mereka. Terus ustadz saya yang biasa saya belajar, saya panggil ke sini gitu, belajar baca Quran bareng. Nah, jadi tahun 2003, nah barulah saya hitung, saya mulai aktif di sini gitu. Aktif dengan kegiatan dengan teman-teman, ikut-ikut pengajian, bahkan kita suka, apalagi waktu itu misalnya dari Dinsos DKI gitu, suka mengadakan acara Bina Potensi Mualaf gitu. Baik. Nah itu jadi ajang pertemuan juga tuh buat kita tuh waktu itu. Iya. Ukhuwah ya pada sini, Masya Iya. Allah. Nah sampai sekarang aktif di Masjid Lauce, dan tahun 2017 kemarin ya diangkat jadi pengurus di sini juga. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah.
Pengurus di Masjid Laut saya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, Koh Naga di tahun 2002 masuk Islam kan, Koh Naga kan? Iya. Tentunya pasti dari sisi keluarga nenek ya waktu itu kan Iya. mungkin ada yang Koh Naga inget tuh, yang mungkin menentang seperti itu mungkin bagaimana? Kalau alhamdulillah waktu itu friksinya sih nggak terlalu banyak ya, karena saya lulus sekolah itu tahun 96, jadi begitu lulus saya dapat kerja dan dapat mes gitu, sehingga waktu itu lebih banyak saya habiskan di kerja, terus pulangnya ke mes gitu. Nah jadi ke rumah itu agak jarang lah. Oh iya. Jadi bisa paling seminggu sekali. Itu pun nggak nginep, kadang pulang hari aja. Jadi pagi saya pulang ke rumah, sorenya saya udah balik lagi ke mes gitu. Baik. Karena mesnya ya nggak terlalu jauh lah gitu. Baik, Koh Naga. Artinya alhamdulillah lancar-lancar aja kok ya. Iya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Koh Naga, ini kita agak cair sedikit nih Koh Naga nih. Iya. Tadi kan kayaknya serius banget nih kita ngobrol kan ya. Tadi saya sempat lewat di sekitaran sini Koh Naga. Iya. Di Jalan Laut saya ini. Banyak sekali wihara-wihara. Iya. Ya, mungkin saya pengen tahu nih dari Koh Naga yang berbackground Konghucu nih. Kenapa saya tadi nemu 3 wihara kok? Ada yang beda-beda, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah itu kok bisa beda-beda bagaimana kok? Nah itu saya juga kurang tahu ya. Tahu Ya, ya. tapi di sini memang banyak wihara di sini. Ya karena mungkin awal dulunya ya, karena ini memang termasuk salah satu kota percinaan zaman Belanda ya. Bahkan saya pernah dengar dari orang-orang yang di sekitar ini, dulunya ini wilayah Jalan Lao Tzu ini sempat ada kuburan Cina juga gitu. Baik. Gitu. Jadi ini wilayah perkuburan juga. Kemudian ada kelenteng, wihara ya. Iya. Ya. Kalau makanya kadang-kadang saya sendiri agak bingung antara kelenteng dengan wihara, kan kita taunya itu kalau kelenteng berarti Konghucu gitu, kalau wihara kan berarti Buddha gitu. Kadang-kadang di wihara sendiri aktivitas-aktivitas kelenteng juga ada, di kelenteng juga aktivitas-aktivitas Buddha juga ada gitu. Berarti masuk aja kok ya? Iya. Baik, memang mirip-mirip sih kok ya. Mungkin agak ada bedanya kok? Nah kalau untuk perbedaan mungkin saya kurang paham ya. Baik. Ya. Jadi kalau dulu waktu teman-teman masih solid sih, kadang-kadang kita kalau malam Imlek saja, malam Imlek kita suka tuh kumpul di Qingtian misalnya, masih suka kumpul-kumpul di sana gitu. Kadang-kadang orang kan bingung juga nih, kok Chinese pada pakai peci kan gitu. Gitu. Tapi itu ya dalam rangka dalam rangka saya itu ngumpulin teman-teman biar kadang-kadang mereka kan masih pengen ikut kan gitu. Jadi kita temenin lah gitu. Sehingga untuk memberi pesan kepada mereka bahwa kita itu Chinese masuk Islam itu merubah akidah, bukan merubah etnis kan gitu. Berupa akidah. Jadi akidah kita yang harus dirubah, keyakinan kita yang harus dirubah, bukan etnisnya. Jadi ya kita ya tetap Chinese gitu. Selama misalnya Imlek gitu, kalau nggak bertentangan dengan Islam ya apa salahnya gitu. Kita coba menjalankan juga gitu. Tapi hal-hal yang bertentangan, nah itu kita arahkan untuk kita tolak. Misalnya pas lagi cap gomenya gitu. Iya. Kalau cap gomenya itu kan, wah dewa-dewa kan dikeluarin tuh, diarak-arak gitu. Nah itu kita arahkan ya kita nggak ikut gitu. Kita ya bukan ekstrim gitu, tapi kita untuk menunjukkan kita udah beda loh akidahnya gitu. Tapi kalau Imleknya ya karena itu kan penyambutan musim semi gitu, kita silaturahmi kepada keluarga kita, kepada ibu kita gitu. Kan masih banyak yang bernuansa nilai Islamnya. Yang pertama ya silaturahmi tadi. Kayak apalagi pas Imlek itu kalau anak enggak datang ke orang tua itu kan dinilai kurang ajar dalam ajaran kita gitu.
Masa kita udah jadi orang Islam, mentang-mentang kita udah Islam, kita jadi kurang ajar kan gitu. Sedangkan ya udah kita ambil silaturahimnya aja Betul, gitu. betul, iya. Kemudian ada tradisi angpau misalnya. Ya itu kita anggap aja apa bedanya dengan sodako gitu atau infak gitu. Ya. Apalagi itu momen penting sebenarnya untuk saya juga gitu waktu itu kepada orang tua supaya bahwa menampilkan Islam itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Betul, gitu. betul. Islam itu nggak seperti apa yang mereka kira gitu. Jadi masih boleh kok imlekan gitu. Iya. Jadi kemudian makan bareng gitu kan. Nah cuma kalau makan bareng ini kadang-kadang nih kita Suka dijebak kan. kadang-kadang itu pertolongan Tuhan tuh kadang-kadang ada gitu. Misalnya saya disuguhkan waktu itu ya pokoknya haram lah gitu, makan haram gitu. Alhamdulillahnya itu kita di rumah miara anjing gitu. Itu mangkok saya itu disenggol anjing gitu. Jadi tumpah. Jadi saya nggak makan gitu. Baik, Masya Allah. Nah gitu. Kadang-kadang Allah itu punya cara sendiri untuk. Yang penting kita mau gitu. Kita punya satu keyakinan, kita mau menghindari yang haram misalnya. Gitu. Dan kita nggak mau makan itu bukan karena nggak hormat, gitu. Tapi kita kan punya satu akidah tadi. Gitu. Nah selama kita yang tidak bertentangan dengan akidah kan, ya fine saja. Betul. Gitu. Dan itulah arti toleransi dalam Islam, Pak ya. Iya. Ya kita menghargai satu sama lain tanpa harus ikut-ikut dengan akidah yang mereka yakini. Masya Allah. Sekarang orang banyak yang gagal paham nih kok. Nah itu ya. Aneh ya. Kita nggak ngucapin selamat misalnya Natal kayak gitu disangka kayak gitu anti intoleransi. Ya, ini kan sesuatu yang kemudian umat Islam harus paham gitu. Bahkan bukan hanya umat Islam tapi orang-orang yang di luar dari Islam itu sendiri kok ya. Yeah. Dan Masya Allah. Dan ini mungkin sahabat ngaji cerdas ya bisa kita ambil manfaat dari cerita interaksi keluarga dengan keluarga ya kok ya. Iya. Dan memang kayak gitu kok ya. Ya suka kadang keluarga itu ya begitu tantangannya memang suka ya seperti saya cerita tadi Nabi sendiri tantangan terbesarnya itu justru dari keluarga bahkan tantangannya dari orang yang waktu Nabi kecil itu justru orang yang sangat menyayangi Nabi yaitu Abu Lahab kan gitu waktu kecil kan Abu Lahab itu paling sayang sama Nabi. Betul. Gitu. Tapi ketika dia sudah menyatakan tentang ajaran Islam, justru yang paling menentang gitu. Nah kadang ya dalam dunia mualaf sering sekali kita mendapatkan seperti itu. Siap. Masya Allah ya. Sudah nggak kerasa nih kok kita udah hampir 1 jam nih kok. Walaupun nggak 1 jam percis ya. 30 menit. Baik. Mungkin ini daging semua insya Allah konten kita kali ini kok. Dan mungkin sahabat ngaji cerdas juga bisa mengambil kesimpulan dari cerita Konaga ini. Tapi sebelum ke penutup nih kok, mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk para mu'alaf kok. Ya, kalau pesannya sih saya selalu kepada siapapun jangan berhenti belajar gitu, jangan berhenti ngaji intinya seperti kalau bahasa kita kan ngaji gitu. Iya betul. Secara umumnya itu belajar gitu. Karena dengan belajar kalau manusia itu udah berhenti belajar, maka itu udah tertutup semua pengetahuannya gitu. Apalagi ketika berbicara tentang Islam itu sangat luas sekali gitu. Islam itu sangat luas dan bisa diartikan dari untuk mendeskripsikan Islam saja sebenarnya nggak sederhana gitu kan. Misalnya kalau dari Quran saja kata Islam itu terambil dari 3 kosakata gitu, yang artinya beda-beda. Misalnya salama, yaslamu, salamatan, yang artinya selamat, sejahtera, damai gitu. Terus diambil juga dari kata salima yusallimu tasliman, yang artinya berserah diri atau pasrah gitu. Atau dari kata yang lain, misalnya aslama yuslimu islaman, yang artinya taat atau tunduk gitu. Nah itu jadi Islam itu selain taat
dan tunduk, berserah diri, dia juga harus sejahtera gitu. Cuma kebanyakan orang-orang kan mengartikan Islam itu dari yang salama saja. Salama yaslamu salamatan itu artinya sejahtera, damai, ya, keselamatan. Tapi tanpa diiringi oleh salima tadi. Salima itu harus pasrah. Orang Islam harus pasrah kepada ketentuan-ketentuan Allah, harus berserah diri kepada Allah, dan juga harus yang terakhir tuh aslama yuslimu islaman, yang artinya taat dan tunduk. Kalau udah bicara taat dan tunduk, kaitannya berarti dengan syariat, kaitannya dengan undang-undang, kaitannya dengan aturan. Jadi jangan sampai dengan aturan-aturan Allah itu kita melanggar. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas keselamatan saja, tapi juga harus diiringi dengan berserah diri, pasrah, dan juga taat dan tunduk gitu. Apalagi kalau nanti pakai perspektifnya Nabi lebih luas lagi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan nggak ada yang menyamai gitu. Nah kalau tinggi ini berarti sebenarnya Islam itu di atas agama sebenarnya. Kalau misalnya Islam agama, Hindu agama, Kristen agama, Buddha agama, berarti Islam sama dong agama. Iya betul. Kalau kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai. Berarti Islam itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar agama gitu. Dan itu untuk bisa memahami Islam yang tinggi dan luas ini tentu harus belajar. Ya, harus belajar. Maka pesan saya singkat saja mungkin ya, jangan berhenti belajar, itu aja. Baik, oke. Baik kok. Untuk menjadi seorang Muslim yang kafah sendiri menurut Konaga seperti apa? Kalau menurut saya sih untuk menjadi Islam yang kafah itu ya memang ada tahapan ya, tahapan. Artinya ketika orang itu misalnya apalagi dalam dunia mu'alaf gitu. Dalam dunia mu'alaf itu untuk mengkafahkan mu'alaf itu kan perlu step gitu. Betul. Yang selalu saya jadikan standar sebenarnya dalam hal kafah, yang penting dia itu tidak melanggar larangan Allah ya. Itu udah apa standar yang harus gitu. Betul. Karena kan kata Nabi, apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah semampu kamu gitu. Tapi apa yang aku larang maka tinggalkanlah 100% gitu. Oh iya, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya standar kafah itu selama kita itu bisa menghindari larangan-larangan Allah dan Rasulnya, bagi saya itu udah cukup dulu gitu. Masya Allah. Dan itu baru step satu ya kok ya? Iya. Itu masih ada step selanjutnya dan seterusnya. Baik, Konaga. Kita mengetahui bersama bahwa menjadi seorang Muslim, apalagi kita sudah menjadi seorang Muslim, tentunya yang tadinya mu'alaf, tentu kita ada kewajiban untuk berdakwah nih kok. Iya. Nah, dakwah dengan latar belakang Tionghoa seperti Konaga ini, itu seperti apa kok? Ya, zaman sekarang ini kalau dakwah itu agak, boleh dibilang agak susah nih, agak berat nih ya. Baik kok. Karena kondisi belakangan hari ini seolah-olah ngomong di depan umum tuh kayak nggak boleh salah gitu ya. Baik. Padahal yang namanya orang pasti, yang namanya orang dakwah itu pasti yang namanya salah ngomong itu udah pasti ini ya. Apa mungkin kalau misalnya di shooting atau direkam itu mungkin bisa diedit gitu. Tapi kalau kita spontanitas berdakwah itu kan kadang-kadang suka ada salah ngomong gitu. Cuma hari ini seolah-olah kalau salah ngomong itu wah ada tim persekusi lah apa gitu. Baik. Belum lagi kadang-kadang ada dari kalangan, misalnya dari kalangan umat Islam sendiri itu mengambil satu standar yang merugikan sisi dakwah itu sendiri. Misalnya gini, misalnya bahkan ada ulama misalnya yang kasih statement itu ustadz-ustadz yang ceramah belum bisa bahasa Arab suruh turun misalnya kan gitu. Padahal kalau mereka mau terjun ke dunia mu'alaf gitu misalnya, itu bahasa Arab nggak ada gunanya gitu, karena audiensnya itu nggak ngerti gitu. Justru kita harus mampu mendekatkan bahasa Arab tuh ke bahasa Indonesia, ke bahasa aslinya gitu, supaya misalnya
ya kita katakan nanti udah masuk Islam istiqomah ya, itu mereka nggak tahu tuh istiqomah apaan gitu. Gitu. Tapi kan kita harus kasih ini. Jadi kadang-kadang ada satu kondisi kita itu dibuat jadi kontraproduktif juga oleh kalangan ulama-ulama kita kadang gitu. Internal ya kalangan. Iya, jadi dari internal sudah kita istilahnya dibatasi gitu. Kemudian dari pemahaman orang-orang yang non Muslim mau masuk Islam, mereka kan melihat dari kacamata umum misalnya. Dari kacamata umum seolah-olah Islam itu misalnya hanya versi, kalau yang terkenal kan misalnya versi Pak Kiai Jainuddin MZ misalnya, gitu. Nah, seolah-olah Islam itu ya seperti itu gitu. Padahal kan Islam itu kan sangat luas sekali gitu. Bisa dilihat dari berbagai perspektif gitu. Masya Allah. Iya. Nah, itu yang jadi satu ya semacam sebenarnya sih tantangan ya, tantangan buat kita gitu. Ujian dari Allah ya kok ya. Iya. Memang dakwah itu memang ya banyak rintangannya tadi seperti Konaga bilang seperti itu. Ya tapi tetap mau nggak mau harus tetap dakwah ya kok ya. Sampai kapanpun ya kok. Iya, tetap harus dijalankan karena perintahnya itu kan perintah yang kalau di dalam ayatnya itu kan ud'u ila sabili rabbika kan gitu. Jadi yang diperintah itu nggak jelas siapa gitu. Artinya domirnya itu kata gantinya itu ya siapa saja yang merasa terpanggil kan gitu. Iya, Masya Allah. Baik, Masya Allah ini sangat luar biasa sharing kali ini dengan Konaga ya, Insya Allah. Dan kalau misalnya bagi sahabat ngaji cerdas yang pengen tahu kisah lengkapnya kenapa Konaga memilih Islam, Insya Allah di ngaji cerdas sudah ada ya kok ya, dijelaskan secara gamblang seperti itu. Dan kali ini kita itu sharing aja sama Konaga terkait dengan tradisi-tradisi yang tadi Konaga ceritakan. Baik. Konaga mungkin itu ya Konaga yang terima kasih atas waktunya nih. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu ya. Mudah-mudahan Konaga selalu diberkahi ya sama Allah SWT dan dakwah dari kalangan Tionghoa ini mudah-mudahan insya Allah menginspirasi Muslim di dunia insya Allah. Amin. Masya Allah. Tadi saya sempat tarik kata-kata Konaga tentang menjadi Muslim secara kafah paling minimal itu adalah menghindari apa yang Allah larang seperti itu. Karena begitupun pula yang dikatakan oleh kitab Fathul Bari, kalau saya sempat baca kok, bahwa hijrah yang sesungguhnya adalah ya hijrah yang dia 100% untuk meninggalkan larangan Allah, bukan hijrah untuk mematuhi perintah gitu. Karena mematuhi perintah itu mungkin bisa bertahap ya kok ya. Akan tapi orang banyak yang hijrah tapi dia belum bisa meninggalkan apa yang Allah larang gitu ya. Insya Allah. Syukran jazakallah sekali lagi kok. Mungkin itu saja sahabat ngaji cerdas, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kok. Terima kasih kok. Aduh. Luar biasa. Alhamdulillah.